tapi segala sesuatu yang memang sudah betul-betul mengakar, menjadi suatu kebiasaan yang refleks ada di dalam diri kita. Nah, budaya positif di sini adalah budaya positif di lingkungan sekolah. Ini yang harus betul-betul kita jaga, harus kita wujudkan. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah merupakan nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi diharapkan melalui budaya positif di sekolah nanti akan terbentuk anak-anak yang memiliki jiwa-jiwa yang nantinya tercermin ya dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini disebutkan kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif ini erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita mengingat kembali tentang apa sih sebenarnya filosofi pendidikan ini sesungguhnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini sudah ada sejak pendidikan itu ada nih Bapak Ibu. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Di sini kami sifatnya hanya coba menggairahkan kembali agar kita dalam melakukan tugas-tugas kita sebagai seorang guru ini akan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Maaf, di sini ada salah ketik abang ya. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kita tahu Bapak Ibu bahwa dalam kelas-kelas kita harus paham tentang karakteristik anak-anak kita. Tidak mungkin ada anak yang satu kelas itu sama bakatnya, itu tidak. Mereka lahir sudah dengan bakatnya masing-masing. Walaupun mungkin anak kita ada yang di jurusan TJKT, belum tentu mereka sebenarnya minat atau bakatnya ada di TJKT. Bisa jadi di hal yang lain seperti itu. Nah, tugas kita apa sebagai seorang guru? Tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun. Jadi kita tidak membentuk, tapi kita menuntun tumbuh dan berkembangnya bakat-bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita. Seperti itu. Jadi anak yang mempunyai bakat misalnya olahraga, ya kita tuntun agar dia bisa memaksimalkan bakatnya di bidang olahraga. Anak yang bakatnya di bidang seni juga kita tuntun. Bagaimana agar bakat seninya itu bisa muncul, bisa berkembang sehingga membuat hidupnya bahagia. Jadi sebenarnya kita ingin mengembalikan merdeka belajar itu adalah merdeka agar siswa-siswi kita itu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita tidak ingin anak-anak kita menguasai sesuatu, tetapi dalam setiap harinya dia tertekan menghadapi apa yang harus menjadi tanggung jawab dia. Jadi kuncinya adalah merdeka belajar itu bukan berarti kebebasan, bukan berarti freedom ya, tapi independence. Artinya dia punya tanggung jawab pada dirinya sendiri untuk menciptakan bahagia. Tugas kita menuntun agar anak mendapat kebahagiaan. Kemudian dijelaskan dalam filosofi Ki Hajar, guru itu diibaratkan seperti petani dan murid diibaratkan seperti benih tanaman. Tanaman padi kita tanam, kemudian kita siangi, kita rawat agar menjadi padi yang berkualitas. Yang ketika panen mungkin biji-biji padinya beranas. Kemudian tanaman jagung juga kita rawat sedemikian rupa sehingga jagung itu akan tumbuh baik. Tentu saja merawat padi, merawat jagung, mungkin merawat tomat dan sebagainya itu tidak dengan perlakuan yang sama. Pasti akan berbeda. Kalau padi mungkin mayoritas padi di daerah kita adalah padi dengan pengairan yang cukup. Tapi kalau jagung itu kan biasanya di ladang ya, juga akan berbeda seperti itu. Jadi harapan kita, anak-anak kita itu ibaratnya ada padi, ada tomat, ada jagung, ada terong, ada pare, ada oyong dan sebagainya. Nah kita diharapkan bisa menuntun tumbuhnya mereka menjadi apa yang mereka bawa sejak lahir menjadi sesuatu yang muncul di kemudian hari gitu. Kemudian kita juga tidak boleh melupakan bahwa setiap anak ini memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya apa? Artinya bahwa anak-anak itu tumbuh dari awal memang sudah dengan bakatnya masing-masing, dia tumbuh di alamnya gitu. Sehingga pembelajaran kita pun tidak boleh dilepaskan dari kondisi sosial dan kondisi alam yang ada. Kita harus menyesuaikan itu. Kondisi alam yang ada di daerah Cilacap akan berbeda dengan kondisi di daerah Banjarnegara. Di Cilacap panas, di Banjarnegara dingin, seperti itu. Di sini kearifan lokalnya apa, di Banjarnegara kearifan lokalnya apa. Kemudian kodrat zaman, kita nggak bisa secara terus-menerus menggunakan metode yang sama untuk mengajar anak didik kita.
Dari zaman kita jadi guru sampai sekarang. Karena apa? Zaman itu terus berkembang. Tuntutan zaman itu membuat para guru untuk segera menyesuaikan perubahan yang ada. Jadi mari yang pertama kita harus berubah, ya. Kita harus menyesuaikan kebutuhan anak-anak kita. Anak-anak kita kebutuhannya berbeda dengan zaman kita. Bapak Ibu minta tolong mungkin sekarang coba julurkan kedua tangan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kepalkan sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, ya. Kemudian tolong tangan kanan Bapak Ibu buka, ya. Coba Bapak Ibu bertahan, ya. Ini jangan sampai kebuka, tapi ini berusaha untuk membuka. Coba silakan Bapak Ibu. Ya, yang kiri genggam, yang kanan buka. Yang kanan akan mencoba membuka genggaman, tapi yang kiri bertahan. Silakan. Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa kan? Ada yang bisa? Nah, ini kira-kira filosofinya apa nih Bapak Ibu? Kemauan. Bapak Ibu yang lain? Nia. Usaha. Kerja keras. Oke. Betul semua ya Bapak? Betul semua. Ya Bapak Ibu. Ya.